Halo semua, tahukah kamu bahwa kata kafir juga digunakan di dalam Alkitab terjemahan Indonesia? Terutama di dalam Alkitab terjemahan lama, dan semakin dikurangi penggunaannya di dalam terjemahan baru. Tetapi kata kafir yang digunakan di dalam Alkitab mempunyai makna yang berbeda dengan kata kafir yang digunakan oleh Muslim. Jika Muslim menggunakan kata kafir yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti tertutup, Alkitab menggunakan kata kafir untuk menerjemahkan goyim dan rasha dari bahasa Ibrani, kata haka dari bahasa Aramik, dan juga menerjemahkan ethne dan apistos dari bahasa Yunani. Kata goyim adalah bentuk jamak dari kata goy dalam bahasa Ibrani yang berarti bangsa. Jadi secara literal, goyim berarti bangsa-bangsa. Kata goyim ini diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi ethne, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi etnis. Etnis Jawa, etnis Sunda, etnis Tionghoa, etnis Batak, dan lain-lain. Jadi kata goyim dan etna sebenarnya bermakna netral bangsa-bangsa atau etnis-etnis. Orang Yahudi menggunakan kata goy atau goyim untuk menyebut orang non-Yahudi, sehingga maknanya menjadi bangsa lain atau bangsa asing yang bukan Yahudi. Dan ketika ada orang yang secara keturunan sebenarnya bukan orang Yahudi, tetapi dia mengikuti agama dan budaya Yahudi, dia tidak lagi disebut bangsa asing atau goy. Dia disebut ger, yang berarti pendatang. Nah, karena Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab, maka kata yang dianggap paling cocok untuk fenomena ini adalah kafir. Kata kafir yang berasal dari bahasa Arab dengan arti tertutup itu diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna orang yang tidak seagama. Pada tahun 1974, para penerjemah Alkitab menyadari bahwa kata kafir di Indonesia modern sudah berubah makna menjadi sangat negatif, karena dipakai secara negatif oleh umat Islam untuk mempersekusi orang non-Muslim. Jadi kata goyim dan etne sudah tidak lagi diterjemahkan menjadi kafir. Kata goyim dan etne kemudian diterjemahkan menjadi lebih sesuai dengan makna aslinya, yaitu bangsa-bangsa. Kata lain yang menggunakan kata kafir dalam Alkitab berasal dari kata rasha dalam bahasa Ibrani, yang berarti orang yang tidak benar. Bermakna orang jahat, orang fasik, atau orang durhaka. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan menggunakan kata wicked. Kenapa diterjemahkan dengan menggunakan kata kafir? Kemungkinan besar karena terjemahan ke bahasa Indonesia masih mengikuti terjemahan sebelumnya ke bahasa Melayu sekitar abad ke-17. Waktu itu bahasa Indonesia belum lahir, dan kata yang dianggap paling tepat dipahami masyarakat adalah kafir. Begitu juga dengan kata apistos dari bahasa Yunani. A berarti tidak, pistos berarti percaya, beriman, atau setia. Jadi apistos berarti tidak percaya, tidak beriman, atau tidak setia. Mungkin sampai sekarang masih belum ada kata pengganti yang lebih tepat menurut penerjemah AI selain kata kafir untuk menerjemahkan kata apistos ini. Sedangkan di dalam Matius pasal 5 ayat 22, Yesus berkata, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kata asli kafir di Matius pasal 5 ayat 22 berasal dari kata haka dalam bahasa Aramaik, bukan goyim, etne, apistos, maupun rasha. Kata haka dalam bahasa Aramik ini secara literal berarti bodoh, otak kosong, tidak berharga atau tidak berguna. Kenapa masih diterjemahkan menjadi kafir? Saya juga tidak terlalu paham. Seharusnya diterjemahkan menjadi bodoh atau tolol. Mungkin karena ini adalah kata umpatan. Dikhawatirkan kalau menggunakan kata bodoh atau tolol, nanti tidak ada lagi orang yang secara objektif menilai seseorang bodoh atau tolol. Jadi menggunakan kata kafir yang juga adalah umpatan dan lebih jarang digunakan. Tetapi menurut saya, lebih baik diterjemahkan bodoh atau tolol. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari penggunaan kata kafir di dalam Alkitab? Yang pertama, tidak ada satupun yang berarti tertutup. Tetapi penerjemahan Alkitab tidak mengarang bebas, asal menerjemahkan tanpa dasar dan pertimbangan, ataupun mengubah-ubah ayat. Kita punya teks aslinya dengan jelas. Dan yang berubah itu adalah kosakata dalam bahasa yang kita gunakan. Contohnya kata ganja. Di dalam Alkitab ada kata ganja. Contoh penggunaannya ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 2 terjemahan baru. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Kita di tahun 2025 baca ayat ini akan bingung. Kok ada ganja kayu aras?
Karena ganja pada zaman sekarang berarti psikotropika yang membuat penggunanya mengalami euforia. Tetapi pada tahun 1974, kata ganja belum populer bermakna psikotropika. Kata ganja sebagai salah satu narkotika baru masuk ke dalam undang-undang pada tahun 1976, 2 tahun setelah kata itu digunakan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, Kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 2 terjemahan baru edisi kedua yang diterbitkan tahun 2023 tidak lagi menggunakan kata ganja. Kata penggantinya adalah balok. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan balok kayu aras di atas tiang itu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, terutama yang Muslim, apakah boleh mengubah terjemahan kitab suci seperti itu? Jawabannya adalah boleh. Kitab suci diterjemahkan supaya kita mengerti, dan terjemahan Al-Quran juga mengalami perubahan. Bedanya Kristen dan Islam dalam memandang kitab suci adalah Islam diajarkan untuk menghafal tanpa perlu mengerti, sedangkan Kristen diajarkan untuk mengerti tanpa perlu menghafal. Bagi Kristen, kitab suci adalah buku petunjuk dalam menjalani hidup, bukan buku mantra. Oleh karena itu, yang terpenting dalam kitab suci bagi Kristen adalah bisa dimengerti, bukan bisa dihafal. Nah, walaupun penggunaan kata kafir di dalam Alkitab tidak ada satupun yang bermakna tertutup, tetapi justru ada ayat-ayat yang mempunyai makna orang yang tertutup tanpa menggunakan kata kafir. Contohnya kitab Yeremia pasal 6 ayat 10 berkata tentang orang yang tertutup telinganya. Kepada siapakah aku akan berbicara dan memberi peringatan, agar mereka mendengar? Lihatlah, telinga mereka telah tertutup, dan mereka tidak dapat mendengar. Firman Tuhan adalah cela bagi mereka, dan mereka tidak menyukainya. Kemudian kitab Yesaya pasal 6 ayat 10 berbicara tentang orang yang hati, telinga, dan matanya tertutup. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ada lagi kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 14 yang berbicara tentang orang yang pikirannya tertutup. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi ada yang telinganya tertutup, matanya tertutup, hatinya tertutup, dan pikirannya tertutup. Apa maksudnya? Telinga tertutup adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, teguran, atau kritik. Kalau dibilang salah, langsung marah, merasa diserang, atau hanya mau mendengar dari sekelompok orang yang menyenangkan telinganya. Senang disebut sebagai umat terbaik, padahal kenyataannya bodoh, miskin, dan terbelakang. Ketika diberitahu kenyataan bahwa dirinya bukan umat terbaik, bukan koreksi diri, tetapi merasa ternista, dan balik mau mencelakakan orang yang mengkritik dengan jujur. Mata tertutup adalah orang yang tidak mau melihat kebenaran atau kenyataan, atau tidak mau memperhatikan. Bedanya melihat dengan mendengar adalah kalau mendengar itu berdasarkan pendapat atau pengalaman orang lain, sedangkan melihat itu berdasarkan pengalaman sendiri. Misalnya ada seorang bandit yang dia percaya sebagai nabi. Bukti-bukti sudah jelas di depan mata bahwa orang ini bukan orang suci. Dia pedofil, embat bini orang, merampok, memperbudak, dan lain-lain. Dia tidak mau melihat kenyataan itu, malah cari-cari berbagai macam hal untuk menutupi kenyataan. Karena dia tergiur iming-iming surga dan takut ancaman neraka oleh bandit itu. Hati tertutup adalah orang yang tidak peduli dengan orang lain. Yang dia pedulikan hanya diri sendiri atau kelompoknya sendiri. Orang seperti ini bisa sampai mengira dirinya akan masuk surga dengan membunuh orang lain. Pikiran tertutup adalah orang yang tidak mampu mengerti. Mungkin dia bisa dengar, bisa baca, bisa hafal, tetapi tanpa bisa mengerti. Otaknya buntu. Itulah ciri-ciri orang kafir, dalam artian orang yang tertutup menurut Alkitab. Jadi, bagaimana jika kita merasa bahwa kita adalah orang kafir yang tertutup telinga, mata, hati, dan pikiran seperti yang disebut dalam Alkitab? Datang kepada Yesus, berdoa, dan minta disembuhkan. Yesus mampu menyembuhkan orang yang telinga, mata, hati, dan pikirannya kafir. Dan Alkitab mencatat, Yesus mau menyembuhkan dengan cuma-cuma tanpa bayaran.
Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga sebab separuh iman kebal ancaman? Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralibi Kristen jihad, berampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama.